Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Kasafira dengan NIM C1C022080. Baiklah, sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi syariah yang berjudul pengertian akad sarf, akad al-wadiyah, akad al-wakalah, akad al-kafalah, qardul hasan, akad al-hiwalah, dan akad al-rahn, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian akad as-sarf. Dalam ekonomi syariah, akad sarf adalah akad jual beli atau pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya. Pertukaran ini bisa melibatkan dua valuta yang sejenisnya, misalnya rupiah dengan rupiah, atau berbagai jenis, misalnya rupiah dengan dolar US. Secara bahasa, as-sarf berarti tambahan atau seimbang. Dalam konteks fikih, istilah ini merujuk pada jual beli yang melibatkan harga dengan harga, yaitu uang dengan uang. Materi selanjutnya yaitu jenis akad al-wadiyah dan al-wakalah. Akad al-wadiyah atau titipan. Akad al-wadiyah adalah akad penitipan barang atau uang dari satu pihak atau penitip kepada pihak lain atau penerima titipan untuk dipelihara dan dijaga dengan baik. Penerima titipan bertanggung jawab untuk mengembalikan barang atau uang tersebut kapanpun diminta oleh penitip. Ada dua jenis utama akad al-wadiyah. Yang pertama ada al-wadiyah amanah atau titipan amanah, bentuk titipan murni di mana penerima titipan atau misalnya bank tidak diperbolehkan untuk menggunakan atau memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan. Tujuan utamanya adalah menjaga keamanan dan keutuhan barang tersebut. Nah, yang kedua ada wadiyah yadomanah atau titipan bergaransi atau tanggungan. Dalam jenis ini, penerimaan titipan atau bank diizinkan untuk menggunakan atau menginvestasikan dana yang dititipkan dengan jaminan pengembalian pokok dana secara utuh dan kapan saja. Nah, lanjutannya akad al-wakalah atau perwakilan atau pemberian kuasa. Akad al-wakalah adalah penlimpahan kekuasaan atau wewenang oleh suatu pihak atau mewakili atau memberi kuasa kepada pihak lain atau wakil atau penerima kuasa untuk melakukan suatu tindakan hukum atau pekerjaan atas nama pemberi kuasa. Nah, jenis-jenis akad al-wakalah dapat dilihat dari beberapa perspektif berdasarkan imbalan. Yang pertama ada wakalah bil ujrah atau wakalah dengan imbalan. Akad wakalah di mana wakil atau penerima kuasa berhak menerima upah atau komisi atau ujrah atas jasa yang diberikannya. Upah ini harus disepakati di awal akad. Yang kedua ada wakalah bil ghair ujrah atau wakalah tanpa imbalan. Akad wakalah di mana wakil melakukan tugasnya secara sukarela tanpa mengharapkan upah atau imbalan berdasarkan batasan wewenang. Nah, yang terakhir itu ada wakalah mutlakah. Wakalah mutlak, pemberian kuasa mutlak atau tanpa batasan spesifik baik dari segi jenis, urusan maupun waktu, wakil atau jumlah tertentu. Nah, materi selanjutnya ada akad al-kafalah. Dalam ekonomi dan keuangan syariah, akad al-kafalah adalah akad penjaminan atau penggunaan di mana satu pihak atau penjamin kafil memberikan jaminan kepada pihak lain atau penerima jaminan atau makful lahu atas pembayaran suatu kewajiban atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak ketiga atau yang dijamin atau makful anhu. Al-kafalah adalah akad yang penting dalam memfasilitasi transaksi dan memberikan rasa aman dalam hubungan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian. Selanjutnya materi qardul hasan. Qardul hasan adalah akad pinjaman dari bank atau mukrid kepada pihak tertentu atau muktarid yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Mukrid dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada muktarid. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsur atau sekaligus. Qardul hasan adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam cara fikih klasik, qard dikategorikan dalam akad atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Nah, materi selanjutnya adalah akad al-hiwalah. Hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang satu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan, hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produk kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut post date check, namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau otoritas jasa keuangan. Hawalah dalam bahasa Arab ini bermakna mengalihkan atau memindahkan. Dalam istilah ilmu fikih, hawalah berarti
pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Nah, dari materi yang telah saya sampaikan, kesimpulannya adalah al-saf secara etimologi artinya al-ziyadah atau penambahan, al-ad seimbang, penghindaran atau transaksi jual beli. Saf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta asing. Pada prinsipnya menjual beli valuta asing sejalan dengan prinsip saf, jual beli mata uang yang tidak sejenis ini. Penyerahan harus dilakukan pada waktu yang sama atau spot. Menurut bahasa al-wadiyah adalah suatu yang ditempatkan pada bukan pemiliknya supaya dijaganya. Berarti bahwa al-wadiyah adalah memberikan makna kedua. Al-wadiyah dari segi bahasa adalah menerima. Seperti seorang berkata, auda'u tuhu artinya aku menerima harta tersebut darinya. Jadi, secara bahasa al-wadiyah memiliki dua arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Wakala atau wikala berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dalam bahasa Arab. Hal ini dapat dipahami sebagai at-tafwid. Contoh kalimat aku serahkan urusanku pada Allah mewakilkan pengertian istilah tersebut. Mazhab Hanbali mengartikan kafala dengan itizam sesuai yang diwajibkan kepada orang lain serta kekalahan tersebut yang dibebankan, atau itilazim orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta pemiliknya kepada orang yang mempunyai hak. Qadarullah hasan adalah pemberian harta kepada orang yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih klasik, qard dikatakan dalam tatawi atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Hawalah adalah akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan, hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang menjual produk kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazimnya disebut post date check, namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Arhan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Nah, sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.